Jauh banget. Gue dan semua pemain, apalagi Bang Emil juga pasti ya. Waktu turun tuh kita seharian bener-bener drop lah gitu, 2 hari mungkin pada kayak gimana. Jadi waktu tayang lagi, of course kita antusias banget dan berharap ini bisa ngelanjutin energi yang waktu dibangun di rilis pertama gitu. Gitu sih. Ada yang di-cut mungkin bener-bener part apa dan mungkin yang dihilangkan apa sih kan? Ada yang ditambah atau kurangkan? Jujur gue belum nonton lagi, cuman katanya ada tambah. Meskipun gak banyak gitu ya, minor perubahannya, tapi ada yang ditambahkan mungkin. Lu pribadi ikut scene tambahan kah atau gimana? Kayaknya scene gue lah. Kayaknya ada scene gue akhirnya yang cukup mungkin sensitif buat audiens atau apa gitu. Ubah, tapi aku belum nonton sih. Tapi mungkin di lokasi syuting itu ada tantangan apa sih? Tadi kan kayak katanya lokasinya itu, medannya itu terlalu ekstrim buat kalian gitu. Kalau kamu sendiri seperti apa? Sebenarnya medannya itu indah dan nyaman. Sebenarnya nyaman, cuman karena di situ kita harus pakai baju yang tidak tahan dingin gitu. Juga debu-debuan, lumpur-lumpuran, itu sebenarnya yang bikin susah. Tapi sebenarnya medannya tuh sangat indah gitu, fresh udaranya. Cuman kegiatan yang kita lakukan itu actionnya itu lumayan sulit gitu, jadi cukup menantang secara fisik gitu. Kesulitan sendiri menjadi rahasia apa sih Kak, mungkin yang benar-benar susah nih memerani seorang Rashid? Ini pertama kali aku acting kayak pure dermawan dan baik gitu ya karakternya. Biasanya mungkin lebih dapat yang ada something lah, nggak terlalu baik gitu. Jadi kesulitannya itu mungkin lebih ke gimana caranya nambahin dimensi dan karakteristik, dimana dia bukan cuma hero dan villain gitu aja gitu di film ini, tapi semuanya ada alasannya kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan, semua ada alasannya, dan alasan itu kuat. Menemukan itu alasannya. Paling berkesan apa sih Kak mungkin saat syuting sendiri? Satu, karena timnya sangat seru gitu ya. Bisa kenal sama Amanda, sama Chiko, emang udah pernah sih gitu. Cuman banyak yang baru aku ketemu juga. Banyak juga yang aku idolakan gitu, energinya dari dulu aku pengen ketemu gitu. Laksmi akhirnya bisa ketemu. Iwa juga seru banget. Pokoknya timnya sebenarnya seru-seru gitu. Jadi syuting yang sebenarnya sangat berat gitu, secara fisik jadi mudah. Berkesan lagi adalah Banyuwangi gitu. Banyuwangi jadi salah satu destinasi favorit aku sekarang karena syuting di sana. Indah banget. Jadi setelah syuting dari Banyuwangi, apa kamu sempat mengeksplor juga tempat itu setelah syuting gitu, mungkin jalan-jalan? Setelahnya banget, pas itu aku sempat extend explore lumayan. Tapi sekarang kamu juga menjajal dunia musik juga nih? Sebelum atau lebih dulu musik dulu sih, cuman sempat bubar kan banyak dulu kemarin. Akhirnya sekarang coba lebih fokus di film karena lagi di situ gitu. Lebih nyaman di mana? Sebenarnya basically aku musisi gitu kan, aku sekolah musik dari sekolah musik terus punya band gitu. Cuman acting juga seru gitu. Cuman bedanya mungkin kalau di musik semuanya itu punya aku, lagu aku yang kasih tau ke orang. Kalau di film itu lebih kayak ada unsur untung-untungannya juga, dapat karakter yang seru apa enggak gitu loh. Jadi dua-duanya seru. Tapi mungkin ada culture shock kamu nggak sih mas, dari dunia musik ke dunia acting itu? Ada kan? Culture shock yang kamu nggak nyangka itu? Ya mungkin karena nggak pernah acting sebelumnya. Dulu ya waktu aku acting pertama tahun 2015, film pertama aku itu ya cukup culture shock. Cuman film pertama aku juga musikal dulu, jadi mungkin mereka mau coba cari musisi gitu ya, bisa nyanyi juga untuk main film. Jadi mungkin jembatannya pas banget tuh dulu, musik tapi musikal, film tapi musikal. Sekarang sih udah nggak pernah musikal lagi, cuma kita belajar dari film musikal itu untuk gimana cara sih basic kita syuting itu gimana, teknisnya, actingnya sih belajar sambil syuting aja sih. Otodidak, bisa dibilang otodidak. Kamu sedikit terkait outfit kamu hari ini menarik banget soal baju sendiri, boleh di present Kak, mungkin baju dari mana? Dan ya ini, harus agak berdiri sedikit. Ini bajunya Danjo Yoji, salah satu desainer favorit aku. Mau cari yang kasual aja hari ini katanya kan, temanya. Jadi
lucu aja gitu, kayak sebenarnya sweater aja kan tuh ada glitter-glitternya, aku suka yang agak norak dikit. Emang kamu termasuk romantis atau seperti apa sih Kak? Mungkin ada aksen kayak rumbai-rumbai itu. Dulu itu sebenarnya lebih nyentrik sebenarnya, pas zaman ngeband tuh dari kecil aku udah norak sih. Cuman makin ya berapa tahun yang lalu malah udah mulai nggak terlalu eksperimental, mungkin tahun ini nggak tahu gitu sih. Ini lebih ke arah gotik nggak sih? Bisa jadi ya, gotik nggak sih? Iya. Gotik kali ya. Dari nail gitu. Iya Nail gitu. art lucu banget Kak. Kenapa memilih nail art warna glitter itu? Gue suka hitam, gue suka glitter. Udah hitam dan glitter. Untuk cincin sendiri kan mungkin ada histori atau filosofi Nah, sendiri dari kamu. ini dari temen. Ini kayak tangan gitu meluk jari, ini kayak rasanya kayak ditemen terus. Karena gue lumayan anxious sebenarnya. Lumayan kalau ketemu orang banyak terus anxiety lagi. Jadi gue pakai cincin itu berasa kayak peluk gitu jari. Terus ada Ini pemberian juga kan dari temen. ngomong soal Anmes kan mungkin emang kamu orang introvert kan atau seperti apa? Lumayan introvert sebenarnya. Pura-pura enggak aja kadang-kadang untuk kayak gitu. Bisa-bisa aja, cuma gampang baterai gue turun gitu. Yang bikin apa bisa introvert itu apa kurang pede atau apa mungkin awalnya? Bawaan aja ya, dari kecil sih kayak aneh juga sih, dari kecil gue nyanyi gitu bisa dari GKJ apa, tapi setelah keluar dari situ gue jarang mau ketemu gitu orang. Pertanyaan-pertanyaan juga nggak sih kenapa gue jadi introvert padahal kan ya harusnya kan berlawanan banget sama ya lu entertain lah istilahnya. Sempet sih, dan lumayan ganggu kadang-kadang, terutama misalnya lagi syuting kan rame tuh, terus harus fokus sama karakter, itu kadang-kadang tuh bikin capek sebelum take gitu, atau misalnya lagi manggung lebih ke sebelumnya sih, lebih ke sebelum gua malah harus tampil itu capek. Pas tampil rasanya kan kayak ya udah gua udah melakukan itu setiap hari gitu, kan ketika bersosialisasi itu tuh kadang gua masih kayak gampang gede. Tapi nggak soal style sedikit nih Kak, kan kalau misalnya stigma pada umumnya orang pakai nail art itu cewek, anting itu juga cewek gitu. Kalau Gitu ya? kalau kakak sendiri itu kan stigma pada umumnya orang gitu. Kalau kakak sendiri soal penampilan itu gimana sudut pandangnya gitu? Dulu sih gue waktu zaman SD suka nyolong-nyolong makeupnya nyokap gue tuh, gue bikin monster lah, atau karena gue suka Freddie Mercury dari dulu kan, Queen segala macam, gue suka eksperimen sama makeup. Dan kebetulan akhirnya orang tua gue kayak ini anak agak lain gitu, jadi udah biasa gitu. Ya cuman makin kesini makin bertambah usia kan makin ke-refine lah stylenya gitu. Kalau dulu gue tiba-tiba mendadak kayak gimana gitu. Sekarang ya karena jadi aktor tuh kadang-kadang dituntut untuk agak netral kan sebenarnya, biar mungkin penulis atau director bisa ngeliat oh dia bisa begini bisa begini. Cuman di kehidupan aslinya gue jadi Berarti terhitung salah satu hobi juga nggak sih fashion tuh bagi lo? Sebenarnya iya banget lagi dulu gitu, cuman sempet enggak karena mencoba untuk membaur gitu kali ya. Pas gue mencoba membaur, tiba-tiba tuh aktor-aktor mulai pada ngaco nih gitu kan, terus gue kayak terima nih, udahlah gue ikut aja biar jadi jembatan aja tuh yang itu tuh. Untuk aksesoris sendiri kan mungkin ada koleksi nggak sih, benar-benar banyak koleksi? Banyak, cuma udah pada hilang lagi di Bali semua tuh sebenarnya. Ini gue tinggal di Bali. Ada spot itu mah. Jadi banyak yang udah kayak jamuran lah apa ini tuh. Jadi mau mulai koleksi lagi kayak udah Cincin Apa ada berapa yang tuh? di koleksi biasanya? lumayan baju-baju manggung dulu kan lumayan agak ngaco-ngaco tuh gitu kan. Dulu gue ngetes untuk kayak gue mau pakai baju ini mau pede manggung atau acara apa event ini, gue ngetes itu biasanya gue pakai ke warung zaman dulu ya, kan pakai baju segini gitu bolong-bolong apa gitu, gue pakai aja ke warung bang nyeteng gitu atau ke Indomaret gitu. Kalau di situ gue udah pede, kemanapun gue santai gitu, karena kan orang-orang jalan gue tuh paling gini ya. Pertanyaannya apa? Iya, Gitu ya. koleksi apa yang biasa lu? Baju, Baju, makeup,
makeup juga ada eyeliner kan apa gitu. Cuma jarang gue pakai. Zaman ngeband lah. Kalau untuk tas juga tadi tuh Kak, boleh agak diangkat dikit ya Kak, lucu banget tasnya. Ini gampang aja sih, simple gitu. Berapa sih Kak harganya? Mungkin fantastis nggak sih? Aduh lupa gue. Enggak ini murah meriah. Lebih suka yang branded atau yang lokal aja ya kalau Enggak dalam harus sih branded. Sebenarnya yang penting kita tahu cara stylingnya aja gitu. Lu kadang ke Senen juga lu kayak nyari thrifting apa original gitu loh ya, original aja gitu. sebenarnya yang penting suka aja. Kadang-kadang ada baju bokap gue, baju bokap gue kayak sayang banget nih padahal bisa di styling pakai apa gitu. Gue ambil coba styling. tapi kan maksudnya kalau misalnya thrifting apalagi ke Senen gitu kan kelas artis gitu loh pasti ada brand sendiri privilege-nya gitu. Mungkin kadang banget kali ya, kadang banget kalau misalnya belum spesifik, aduh ini bagus banget lagi nih dan nggak ada lagi thrifting nggak bakal nemu gitu, baru mungkin gue oke gue beli satu item gitu. Tapi sabar milih-milihnya itu banyak toko kan di situ kan, sabar milih-milihnya di toko aja tuh. Ya online atau toko gitu ya main jarang soalnya kadang-kadang nggak perlu gitu, nggak perlu sih karena di mana-mana gitu ya maksudnya kita bisa, yang penting itu seleranya kan bukan harga banget. Ada juga yang mahal tapi Tapi pernah nggak sih kayak gitu sendirian apa gimana? ini Enggak, hunting. hunting thrifting ya? nanti sama temen gue iya. Tapi pernah ke bawah suasana nggak sih Bang? Karena maksudnya kan di dunia entertain pasti teman-teman itu pakai barang-barang yang branded gitu. Saya malu gitu jadi harus beli barang itu gitu, yang branded juga gitu biar bisa menambah. Pernah nggak gitu? Nggak peduli. Tapi soal style. Terakhir Bang promo. Oh, iya. Apa tuh ya? Donat. 26 ya Bu. September. Halo, jangan lupa nonton Buku Kertas tanggal 26 September di bioskop-bioskop sana. Oke. Terima kasih.